Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini sebelum memulai aktivitas, mari kita sama-sama luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bacaannya diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Pertama-tama mari kita angkat satu pujian dari Gita Bakti nomor 123. Bait yang pertama, Yesus Sumber Damai. Yesus Kristus sumber damai dan sejahtera. Yesus Kristus sumber damai dan sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Damai sejahtera ku beri padamu. Bukanlah seperti yang diberikan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus Kristus sumber damai dan sejahtera. Yesus Kristus sumber damai dan sejahtera. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Engkau berikan selama kami tidur tadi malam hingga kami bangun di pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Engkau berikan pada kami di pagi hari ini. Pagi yang indah, hati yang sukacita, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik Tuhan, dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kolose 3 ayat 18 hingga ke 25 yang mengatakan, Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan pagi hari ini adalah Hidup sebagai Keluarga Allah. Pada tahun 2015 yang lalu, PGI dan KWI mengangkat tema Natal, yaitu Hidup Bersama sebagai Keluarga Allah. Harapan dari tema ini adalah agar setiap keluarga Kristen di Indonesia senantiasa melakukan kehendak Allah yang akan memberikan dampak besar dalam kehidupan sosial. Dampak tersebut dimulai dari keluarga itu sendiri. Misalnya, pertobatan dan pemulihan setiap anggota keluarga dari sikap egois yang merupakan akar perselisihan dan pertikaian. Apa yang membedakan keluarga Kristen dengan keluarga lainnya? Tidak lain yaitu hubungan antar anggotanya yang dilandasi oleh kasih Kristus. Namun sangat disayangkan, perilaku kita terhadap pasangan, anak, orang tua, pekerja rumah tangga, ataupun karyawan seringkali tidak Kristiani.
Karena itu, nasihat Paulus tentang kehidupan keluarga Kristen patut dicermati. Sebab, ketika keluarga-keluarga Kristen mengikuti teladan Kristus, maka kehidupan mereka akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada lagi sakit hati, kebencian, ataupun kekerasan yang menimbulkan penderitaan di tengah keluarga. Kehidupan yang harmonis seperti ini memampukan keluarga-keluarga Kristen sebagai gereja untuk menjadi berkat bagi dunia. Gereja memikul tanggung jawab yang besar untuk menjadi terang dan garam dunia melalui sikap saling menghargai dan melayani di tengah berbagai perbedaan yang ada. Tuhan mempercayakan gereja tanggung jawab sebagai saksi keselamatan yang dianugerahkannya dan untuk mewartakan Injil kepada semua orang di dunia. Tugas mulia ini sangat penting dan tidak terhindarkan. Karena itu, marilah kita mewujudkan dengan setia. Dimulai dengan melakukan hal-hal sederhana dengan tulus hati karena kita mengasihi Tuhan yang menganugerahkan keluarga dan saudara-saudara seiman. Bahkan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan melakukannya, maka kita pun menjadi keluarga Allah dan berkat bagi sesama. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Sebagai penutup, mari kita angkat kembali pujian dari Gita Bakti nomor 123, bait yang kedua. Yesus sumber damai. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Marilah bersama membangun masa depan dengan keadilan tulus serta jujur. Percaya sabdanya, berpeganglah padanya. Kau kan bahagia, bersuka cita. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami hadir sujud di hadapan-Mu ya Bapa, untuk memanjatkan doa syafaat ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak berdoa bagi 3 keluarga yang ada di GPB Hosiana, yaitu keluarga Bapak Adolf De Ratu Terry, keluarga Ibu Doli Tobing, dan keluarga Bapak Yohanes Wagyu. Tuhan, kiranya Engkau mau berkati 3 keluarga ini Tuhan. Kiranya masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan perannya masing-masing dan dapat saling menopang satu dengan yang lainnya. Tuhan, Engkau mau ciptakan kondisi yang harmonis di dalam keluarga ini Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi keluarga ini, hanya Engkau satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelekat persekutuan lanjut usia Tuhan. Di usia yang sudah lanjut ini Tuhan, kiranya Engkau tetap berikan mereka kekuatan, sukacita, dan kesehatan dalam melayani Engkau. Tuhan, Kau berkati baik dari ketua, wakil, sekretaris, hingga anggota Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang masih dalam masa pendidikan, baik itu sekolah maupun kuliah. Tuhan, Kau berikan hikmat, semangat terus dalam belajar Tuhan. Kau juga berkati mereka di dalam lingkungan mereka supaya Engkau mau menjauhkan mereka dari segala pergaulan buruk dan pengaruh yang merusak Tuhan. Tuhan,
kami juga berdoa bagi para lansia, janda atau duda, dan yatim piatu Tuhan. Engkau mau berikan mereka kesabaran Tuhan. Tetap berikan mereka sukacita Tuhan di dalam menjalankan hidup mereka meskipun terdapat kekurangan Tuhan. Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan, waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya kami dapat melakukan apa yang Kau firmankan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.